Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Fahri Rozi dari kelas E dengan 3 digit NPM terakhir 220. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Ibu Dwi Yulia Nurmulyadi. Yang pertama ada perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan, semua aspek yang berubah pada objek sebenarnya dari setiap fungsi kepribadian. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan menuju kedewasaan, seperti berubahnya emosi, cara berbicara, dan kemampuan berpikir kritis. Lalu ada pertumbuhan. Pertumbuhan, perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas, namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera, seperti pertambahan tinggi badan, pertambahan berat badan. Mungkin langsung selanjutnya perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Pertama, perkembangan tidak terbatas, memiliki sifat fungsional, adanya perubahan kemampuan dan karakter, tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. Selanjutnya, pertumbuhan dapat diukur atau bersifat kuantitatif, dapat berhenti pada usia tertentu, akan berhenti di batas tertentu, adanya perubahan fisik. Selanjutnya, faktor perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi yaitu kandungan gizi atau zat yang umumnya diperoleh dari berbagai jenis bahan pangan dan makanan seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, lemak, dan air. Ini seperti itu. Selanjutnya ada psikologis. Psikologis pertumbuhan fungsi-fungsi otak atau mental. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan juga dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Faktor lingkungan ini amat luas, dari masyarakat, keluarga, kemampuan ekonomi juga, rumah tangga, hingga geografis. Selanjutnya tentang biologis. Biologis atau genetik, faktor yang hadir saat anak dilahirkan atau setelahnya. Faktor genetik ini seperti tinggi badan, menyerupai ayah ataupun ibu, terus warna rambut, dan mata anak juga termasuk dalam faktor biologis. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, perkembangan bersifat sistematis, lalu bertambahnya kemampuan fisik dan organ-organ tubuh dalam manusia. Kedua, pertumbuhan, perubahan ukuran fisik, seperti tadi tinggi badan, berat badan. Kedua, adanya rambut pada daerah aksila, pubis, dan dada. Terakhir, hilangnya gigi susu. Selanjutnya ada tahapan perkembangan dan pertumbuhan dari usia 280 hari sampai 60 tahun. Pertama ada masa pranatal. Perkembangan prenatal terjadi dalam 3 tahap, yaitu geminal, embrionik, dan fetal. Selama tahapan prenatal ini, zigot yang awalnya hanya satu sel kemudian tumbuh menjadi embrio, yang kemudian menjadi janin sebelum dan sesudah lahir. Perkembangan terus berlangsung mengikuti 2 prinsip. Selanjutnya ada bayi. Di masa ini, masa di mana perubahan dan pertumbuhan berjalan sangat cepat, terutama yang terpusat adalah dalam tahun pertama, fase pertumbuhan dan perkembangan yang telah terjadi yang terjadi setelah melahirkan. Pada tahap ini bayi sudah bisa bernapas dengan sendirinya. Organ-organ tubuh dalam fase ini juga sudah bisa bekerja walaupun belum maksimal. Mulai berkembangnya saraf dan otot serta akan membentuk awal kesadaran. Alat gerak seperti tangan dan kaki mulai digunakan. Selanjutnya ada kanak-kanak awal.
Fase ini terjadi sejak akhir masa bayi hingga manusia berumur 5 tahun atau 6 tahun. Fase ini dikenal sebagai early childhood. Pertumbuhan ditandai dengan fungsi organ yang semakin sempurna. Contohnya gigi anak-anak akan tanggal. Selanjutnya ada kanak-kanak akhir. Pada fase ini, anak-anak akan mulai berkembang secara emosional, serta sosialnya biasanya pada peningkatan yang secara aktif pada keterampilan fisik. Setiap tahun anak bisa menambah berat hingga 3 kilogram. Tahap ini akan banyak belajar serta melatih keterampilan diri. Selanjutnya ada masa remaja. Fase remaja biasanya disebut fase pubertas, di mana perubahan fisik yang sangat cepat, misalnya berat badan tinggi yang bertambah, mimpi basah, atau menstruasi bagi perempuan, hingga ada perubahan pada suara. Yang keenam ada dewasa. Biasanya pertumbuhan pada fase ini manusia bukan hanya bertambah dewasa dari segi umurnya, namun juga dari segi pemikiran. Contohnya lebih memikirkan masa depan, teman hidup. Organ tubuh juga mengalami peningkatan kemampuan serta kematangan. Yang terakhir ada dewasa akhir atau manula atau lansia. Pada masa tua, organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara fisiologis. Berbeda dengan masa dewasa, di mana pertumbuhan akan berhenti. Berbagai perubahan akan terlihat, misalnya rambut mulai memutih, seperti yang ada di gambar, timbul keriput atau kerut di wajah, dan bagian tubuh lainnya, serta melemahnya otot serta tulang. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan. Pengertian tugas perkembangan adalah suatu tugas yang harus diselesaikan oleh setiap individu pada fase kehidupan. Apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan. Dan sebaliknya, apabila gagal, akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu. Selanjutnya ada sumber tugas perkembangan. Pertama, kematangan fisik. Belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki. Belajar tingkah laku, bergaul dengan lain jenis. Kedua, ada tuntutan masyarakat. Belajar membaca, belajar menulis. Dan yang terakhir, dorongan dan cita-cita. Seperti memilih pekerjaan, memilih pasangan, atau teman hidup. Seperti di fase dewasa tadi. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Tugas-tugas perkembangan usia bayi dan anak-anak. Yang pertama, tugas perkembangan usia bayi dan anak-anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Pertama, belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, usia 12 sampai 15 bulan, belajar BAK atau buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis, membentuk pengertian-pengertian sederhana, belajar mengadakan hubungan emosional, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk. Selanjutnya, tugas perkembangan pada usia 6 sampai 12 tahun. Pertama, belajar melatih keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap sehat, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, mengembangkan kata hati, belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Tugas perkembangan di masa remaja, kita memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, hubungan lebih matang dengan teman sebaya, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Next, selanjutnya masa sekolah. Ada peran sekolah dan juga ada guru. Yang pertama, tugas siswa. Pencapaian tugas perkembangan melalui kelompok sebaya. Mencapai perkembangan kemandirian, pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidikan di sekolah. Guru dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan tentang kompetensinya sebagai pendidik. Selanjutnya ada peran guru dan tugas guru.
Pertama ada peran guru, guru sebagai organisator, guru sebagai demonstrator, guru sebagai motivator, guru sebagai informator. Selanjutnya ada tugas guru. Yang pertama, mengembangkan bakat anak didik, memberikan nasihat, melatih anak didik supaya menjadi orang yang paling ideal untuk mengenali bakat tersebut. Karena setiap hari memantau perkembangan dan kemampuan anak di ruang belajar. Dan terakhir mungkin ini masa depan adalah milik orang yang mempercayai keindahan impiannya. Terima kasih and thank you. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.